Shalom jemaat Tuhan. Pada hari ini kita mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Dimanapun kalian berada, di rumah maupun di tempat kerja, dimanapun di kereta. Saya percaya bagi kalian yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, saya percaya Anda akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Mazmur 84 ayat 11 berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita jemaat Tuhan, kita yang merindukan hadirat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Engkaulah kekasih kami. Tuhan adalah kekasih jiwa kita. Saat indah, saat kita berhadapan dengan Tuhan. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Kekudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu di
menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan di dalam hidup kami. Kami rindu Bapa untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam pribadi kami. Kami percaya hanya Engkau Tuhan yang mampu memberikan kami kekuatan, yang mampu memberikan kami Bapa pengharapan. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami percaya Bapa, ini kerinduan kami Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu, dan merindukan Engkau Tuhan, jemahan dan lawatan-Mu dalam hidup kami, dalam pribadi kami. Saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini, hadirat-Mu, lawatan-Mu itu dicurahkan, urapan-Mu Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kami. Apapun situasi kami pada saat ini, apapun dimanapun kami berada, apapun musim hidup kami, biar kami Tuhan tetap mengandalkan Kau Tuhan, tetap menaruh iman kami Tuhan di dalam Engkau. Dan kami tahu kami punya pengharapan hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami mempunyai ketenangan dan kedamaian, itu kami terima daripada Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terimalah Bapa pujian dan penyembahan kami, pengagungan buat Engkau Tuhan, Raja Allah perkasa, yang layak menerima pujian, yang layak menerima kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari kita sama berkata amin. Haleluya. 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 Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup. Pada amin.
Haleluya. Tiba saatnya kita berkumpul bersatu. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tanda anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Mari kita berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, menyembah Tuhan Raja segala raja. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap, dari nafsu dan bangsa, berdiri di hadapan tataan, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kita berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, menyembah Tuhan Raja kita. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi hanya Kau Tuhan. Haleluya Bapa. Kemuliaan dan penghormatan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mempunyai kerinduan Bapa. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami Tuhan. Engkau yang termulia.
di bumi dan di surga. Dan tiada Tuhan yang lain selain Engkau saja Bapa. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mengangkat hati kita dan suara kita buat Tuhan. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kami sembah Kau. Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja kami, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kami sembah Kau Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan yang terdalam. Kami sembah Kau Tuhan. Kami mengangkat hati kami mengangkat jiwa kami buat Engkau Tuhan. Kuatkan hatiku.
yang layak disembah. Hanya di dalam nama-Mu kami akan memperoleh kesembuhan, kami akan memperoleh kelepasan di dalam Engkau Tuhan. Kuangkan hatiku buat Kau Tuhan. Haleluya. Kuangkan hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, Engkau hadir Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, ditinggikan. Kami sembah-Mu, Allah perkasa. Saat kami menyembah-Mu, Engkau hadir, Kau bertanda di atas pujian kami. Kami percaya Bapa, Kau bekerja dalam hidup kami, dalam situasi hidup kami. Kau berkarya dalam setiap pribadi kami Tuhan. Dan ini kerinduan kami Tuhan. Kau mengawal setiap jemaat,
Kau mengawal setiap pribadi yang mengikuti ibadah online pada hari ini Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau berkuasa, Engkau bertahta Tuhan dalam hidup kami. Layaklah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang kami muliakan. Tiada Tuhan yang lain selain Engkau Bapa dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Bapa pada saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan pada hari ini, hadirat-Mu dan urapan-Mu Tuhan dicurahkan di tengah kami. Saat kami menaikkan pujian, saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya setiap pribadi kami yang mengikuti ibadah pada hari ini, kami dilepaskan daripada ikatan-ikatan belenggu beban yang mengikat kami. Kami disembuhkan daripada sakit penyakit yang kami alami dalam hidup kami. Apapun pergumulan kami, apapun Tuhan yang sedang kami alami pada saat ini, apabila kami mengangkat pujian, apabila kami mengangkat dan mengaku Engkau Tuhan Raja kami percaya di dalam nama Yesus kami akan mengalami ketebrosan hidup kami. We are going to have breakthrough in our life, Lord. We are going to have joy in our life, Lord. Kami percaya di dalam nama Engkau Tuhan, urapan-Mu Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Lewat firman-Mu, lewat pujian yang kami naikkan, yang kami berikan kepada Engkau Tuhan, kami percaya Engkau hadir di dalam semuanya Tuhan. Kami berdoa juga Bapa bagi setiap pribadi yang memberi persembahan secara online Tuhan. Kami percaya setiap pribadi dan hati yang memberi, Engkau akan memberkati. Engkau akan memberkati setiap pribadi Tuhan, yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, yang ada bisnis apapun Tuhan. Kami percaya walaupun kami dalam kekurangan, kami percaya di dalam Engkau Tuhan kami mempunyai hidup yang berkelimpahan. Bapak, kami percaya pada saat ini Tuhan, dalam situasi dunia yang sedang mengalami coronavirus ini, Bapak, kami percaya ada sesuatu yang Kau Tuhan sedang lakukan bagi orang-orang yang percaya. Kau akan membangkitkan iman kami. Kau akan membangkitkan pribadi-pribadi yang menjadi pendoa-pendoa dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya, kami berdoa bagi negara kami Malaysia. Kami berdoa bagi negara kami, negeri kami Tuhan. Seluruh jemaat warga negara, Kau melindungi setiap pribadi kami, orang-orang tua kami, setiap orang-orang yang percaya. Oh Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau akan mengurapi, melindungi dan memelihara dan bernaung atas semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada, yang mengikuti ibadah hari ini, kami percaya Bapa, mereka akan diberkati. Mereka akan juga Bapa akan mengalami berkat kasih karunia Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari anak Tuhan yang percaya, mari kita sama sama berkata dengan suara yang kedengaran. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati. God bless. Jumpa lagi pada minggu depan. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Oke, selamat Shalom jemaat-jemaat Tuhan, dan selamat pagi, selamat beribadah kepada semua
saudara-saudari yang terkasih. Pada saat ini dan pada hari ini kita sangat bersyukur di mana Tuhan memberikan kepada kita peluang ataupun satu kesempatan ya untuk hidup dan juga segala keperluan kehidupan kita telah dipersiapkan ataupun telah dipelihara oleh Tuhan baik secara jasmani dan rohani. Jadi saudara-saudara yang sekasihi dalam Tuhan, sesuai dengan tema kita sepanjang bulan 9 ini kita fokus kepada yaitu tentang Roh Kudus ya, Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri ya. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selalunya kita memiliki soalan ataupun tertimbul dalam pikiran kita ya, memiliki satu soalan yaitu tentang Roh Kudus. Jadi dalam minggu yang lepas kita telah belajar tentang saya telah kongsikan kepada kita tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu, pribadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri ya, yang sudah ada dari dulunya sejak sebelum dunia ini diciptakan. Buktinya kita lihat daripada perjanjian lama ataupun kejadian ya, Alkitab. Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua, Roh Tuhan yang menciptakan ya segala sesuatu yang ada ya, dengan berfirman. Jadi Roh itu melayang-layang di atas permukaan bumi ini. Pada masa itu bumi ini belum ada apa-apa. Jadi itu buktinya kita percaya Roh Kudus itu telah ada. Dan kita percaya dia di dalam Allah kita, yaitu di dalam satu yaitu di dalam Allah Tritunggal ya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema yang saya akan kongsikan untuk kita pada saat ini yaitu tentang beberapa peranan Roh Kudus yang saya petik daripada beberapa daripada firman Tuhan ataupun Alkitab untuk kita sama-sama kongsikan. Sebenarnya ada 16 peranan yang saya ingin kongsikan untuk kita, tapi pada malam ini saya cuma mengongsikan untuk kita cuma 5 peranan Roh Kudus ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selebihnya itu kita dapat belajar dan kita dapat lihat daripada firman Tuhan. Nah, saya akan membaca satu ayat firman Tuhan untuk kita, yaitu terdapat di dalam, sebelum kita berdoa saya akan membaca ayat firman ini untuk kita, yaitu di dalam Yohanes yang keempat ayat 24 mengatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami muliakan, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Engkaulah yang telah memberikan segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup kami. Bahkan di atas setiap pribadi, setiap diri kami yang percaya, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan, Engkau masih berlangsung melalui Roh Kudus-Mu, tetap menjadi, memimpin, menghibur, dan tetap memberikan pengertian bagi setiap pribadi kami tentang arti kehidupan, tentang arti kebenaran firman Tuhan yang kami belajar setiap kali kami, setiap firman Tuhan yang kami terima dan yang kami baca sendiri ya Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu buktinya tersentiasa menerangkan dan memimpin setiap kehidupan kami supaya hidup kami sesuai dan supaya hidup kami sentiasa seturut dengan firman yang kami belajar setiap hari. Ketika kami tidak mengerti, ketika kami tidak memahami di kebenaran firman Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu yang telah menerangkan dan yang memberikan kefahaman dan pengertian kepada setiap diri kami Tuhan.
Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berkati perkongsian ini Tuhan, dan Engkau mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Secara pribadi hamba sangat terbatas, tapi hamba percaya Bapa, Engkau yang akan menyatakan setiap isi hati-Mu pada setiap jemaat-jemaat Tuhan yang akan mendengar daripada perkongsian ini. Urapilah semua kami Tuhan, bukalah mata telinga hati rohani kami Bapa, agar kami dapat mengerti setiap apa yang Roh Kudus ingin bicarakan kepada kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan masa dan waktu ini. Kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti mana yang Yesus katakan di sini kepada salah seorang perempuan Samaria, ya, dia katakan kepada perempuan ini, tiba masanya. Dalam ayat 23 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembahan-penyembahan benar dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Allah kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Walaupun kita tidak dapat, seperti mana yang Rasul Paulus katakan, walaupun kita tidak dapat meraba dan tidak dapat pegang dengan tangan kita sendiri tubuh Yesus itu, Tuhan itu, tetapi kita punya iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada beserta dengan kita. Seperti mana kita dapat melihat ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, kita berhadapan dengan wajah Tuhan, kita berhadapan dengan tubuh Tuhan sendiri, ya. Kita dapat merasakan, menikmati hadirannya Tuhan. Itulah yang Rasul Paulus katakan kepada kita, supaya kita tetap memiliki iman, sekalipun kita tidak melihat siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya, tetapi kita menyembah Dia di dalam roh melalui kebenaran firman Tuhan. Kita tetap punya iman, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan, adalah Allah yang satu-satunya yang menciptakan bumi ini, dan satu-satunya yang menciptakan kita, yang satu-satunya yang menjadi raja di atas segala raja, ya. Dialah Tuhan kita, tidak ada Allah yang lain yang dapat kita percayai. Firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang akan memiliki dua yang menyembah kepada dua Tuhan. Ya, jika hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maksudnya di sana adalah ada kekeliruan, ada kesesatan yang terjadi di akal pikiran kita, karena kita masih memiliki keraguan. Jadi firman Tuhan pada malam ini menyatakan kepada kita supaya lebih meyakinkan kita, ya. Melalui berapa peranan Roh Kudus ini, saya percaya dan yakin saudara dan saudari akan memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa buah Roh Kudus. Saya yakin dan percaya semua kita tahu beberapa fungsi buah Roh Kudus, yaitu di dalam Galatia. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, itulah yang menjadi murid Yesus, memiliki Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Ini berapa buah fungsi Roh Kudus, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini seharusnya ada pada setiap pribadi kita, ya. Ini seharusnya apabila kita telah memiliki Roh Kudus itu di dalam hati kita, ini tentu sudah ada yang kita miliki di dalam kehidupan kita secara pribadi, ya, supaya kita tahu bagaimana pengalaman hidup kita yang dikuasai, yang dikontrol oleh Roh Kudus, ya. Melainkan kita sendiri yang masih memiliki egois yang begitu, yang sangat besar, sehingga menguasai diri kita, sehingga Roh Kudus itu sukar untuk bertindak.
Jadi jalannya kita sendiri yang membutuhkan jalan kita untuk memiliki hubungan persekutuan dengan Roh Kudus. Ya, karena keegoan, karena kekerasan yang masih ada dalam hati dan pikiran kita. Jadi bagaimana fungsi buah roh ini berfungsi di dalam diri kita? Kalau yang pertamanya, yang pada awalnya kita tidak menyerahkan Roh Kudus, diri kita kepada Roh Kudus dan menerima Roh Kudus itu, supaya Roh Kudus itu sentiasa berkarya di dalam hati dan pikiran kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tujuan firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita ini adalah supaya kita semakin mengerti dan memahami, ya, arti pekerjaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, kita harus terbuka dan fokus tentang hal ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, supaya sepanjang kehidupan kita akan memiliki satu hubungan, ya, yang walaupun sebelum ini kita tidak pernah merasakan itu, kita tidak pernah mengalami itu, mulai pada hari ini, detik ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini saya meyakinkan dan membuat kita supaya kita sungguh-sungguh percaya bahwa kehidupan kita itu akan memiliki suatu perkembangan yang begitu baik di dalam hal kerohanian kita apabila kita memberikan diri kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Karena daging kita selalunya yang membuat kita, hawa nafsu kita yang selalu membuat kita terjatuh. Roh memang penurut. Ya, kata firman Tuhan di dalam Galatia yang kita baca sebentar tadi. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah mengutus Roh Kudus kepada kita, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah mengutus Roh Kudus itu kepada kita secara umumnya kepada semua orang, ya, kepada semua orang yang percaya, yang memiliki iman dalam Yesus Kristus, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pribadi Allah sebagai roh yang sudah dinyatakan sejak pada mula penciptaan di dalam Kejadian pasal 1 yang kedua. Dan Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24 mengatakan bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Karena itu kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Pada firman Tuhan, kita sentiasa percaya kepada dua hal ini, perkara ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan maka kehadiran Roh Kudus memiliki banyak fungsi, peranan dan aktiviti di dalam akan memiliki fungsi di dalam kehidupan kita. Ya, apabila kita terbuka dengan Roh Kudus itu sendiri. Ya, orang yang memahami hal ini, dia sendiri telah mengalami lawatan dan jamahan Roh Kudus itu. Ya, karena secara pribadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya banyak kali mempersoalkan hal ini di dalam beberapa waktu yang lepas. Ya, waktu yang lalu saya mempersoalkan hal ini. Mengapa? Kenapa orang lain dapat mengalami jamahan? Kenapa orang lain dapat mengalami lawatan Roh Kudus Tuhan? Walaupun saya 2 tahun setengah sudah masuk 2 tahun setengah sudah belajar tentang teologi di dalam sekolah, yaitu sekolah sekolah rendah, ya, sekolah teologi pertama Belaga. Ya, saya 2 tahun sudah belajar di sana, tetapi saya masih ragu dengan pekerjaan ataupun bagaimana Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan saya. Jadi saya tidak sadar kenapa saya boleh berubah. Ya, ternyata sebalik itu saya telah diubah. Ya, saya telah diubah oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi saya percaya dan yakin, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua kita telah mengalami pengalaman secara pribadi dengan Roh Kudus itu. Seperti mana para murid Yesus sebelum Yesus naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus ini kepada semua muridnya. Dan sampai pada hari ini kepada semua orang-orang yang percaya,
Roh Kudus itu sentiasa memiliki bahagian di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Karena Roh Kuduslah yang sentiasa memimpin hati dan pikiran kita, yang sentiasa membentuk ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang tidak mendatangkan kebaikan. Ya, ketika kita mau tersesat, hampir tersesat, Roh Kudus ini memimpin kita kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Ya, Roh Kudus ini sangat menjadi sesuatu teman kita, ya, teman yang sejati, menjadi mata air kehidupan kita. Ya. Seperti Yesus Kristus yang sentiasa menjadi sobat kita yang setia. Inilah rohnya yang dia kirimkan, yang dia utuskan, yang dia janjikan kepada kita. Percayalah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Kita memuliakan Allah, kita memuliakan Yesus, kita memuliakan Roh Kudusnya. Maka kehidupan kita semakin hari semakin memiliki kehidupan rohani yang sesuai dengan apa yang dinyatakan melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah hati Allah sendiri. Ya, melalui firman Tuhan ini kita tahu hati Allah itu. Bagaimana Tuhan ingin kehidupan kita itu sebenarnya berubah. Karena pada akhirnya setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya, ada upah yang kita miliki, ya. Apabila kita setia dan taat kepada Tuhan. Nah, yang pertama saya ingin kongsikan untuk kita di sini adalah Roh Kudus itu yang menginsafkan, ya, yang mengubah, yang membuat dunia, maksudnya kehidupan kita, ya, menyadari bahwa kita telah jatuh di dalam dosa, bahwa kita telah melakukan dosa di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita, kita tidak akan menyadari bahwa hal itu adalah salah. Tapi oleh karena Roh Kudus ini sangat mengasihi kita, sangat memiliki hubungan, dia menganggap, bukan hanya menganggap kita hanya teman dia, tetapi dia menganggap kita sebagai orang yang sangat bermakna, sehingga dia sanggup, ya, melalui pribadi Yesus Kristus kita dapat melihat dia sanggup berkorban untuk kita. Di sana kita tahu dia sangat mengasihi dan sangat ingin memiliki suatu misi ataupun satu visi supaya kehidupan kita itu semakin hari semakin dapat mengerti, ya, sepanjang perjalanan kehidupan kita. Semakin hari semakin kita menimba ilmu daripada firman Tuhan, daripada Alkitab, kita belajar itu sungguh-sungguh dan kita praktikkan itu sungguh-sungguh, kita akan mengerti apa yang Roh Kudus akan nyatakan, apa yang Roh Kudus akan ajarkan kepada kita. Ya. Kita akan berbicara dengan Roh Kudus itu setiap hari. Ya. Tanpa kita menyadari, Roh Kudus itu yang memegang, memimpin tangan kita, yang sentiasa membawa kita dekat dan datang kepada Allah. Karena itu hati kita ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa putus asa dan putus harapan, masalah itu bertimbun-timbun datang, Roh Kudus datang kepada kita dengan cara yang lemah lembut. Kita tahu sifat-sifat Roh Kudus, ada 9 fungsi, sifat-sifat yang kita tahu. Ya, dia lemah lembut, pengasih, dan dia sangat sabar dengan kita. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah cuma kita yang menghujat, ya, pekerjaan Roh Kudus ini dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, begitu teganya hati kita sebagai manusia. Sedangkan kita telah memiliki satu bahagian di dalam keselamatan yang telah Yesus Kristus lakukan, dan Roh Kudusnya yang dia utuskan untuk kita. Masih banyak lagi kita ataupun manusia yang masih mengkhianati pekerjaan dan yang masih melakukan, yang masih tidak mau mengubah kehidupannya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita sama-sama mengubah kehidupan kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi.
1 detik, 2 detik, berapa jam dan hari ke hadapan. Bila Tuhan akan menjemput kita, bila Tuhan akan memanggil kita. Nah, ini saya menyatakan hal ini kepada kita, tegaskan hal ini kepada kita supaya kita percaya bahwa Roh Kudus itu sentiasa memainkan peranan di dalam setiap pergerakan, setiap langkah kita. Cuma keinginan daging kita ataupun cuma hawa nafsu kita itu yang sangat kuat. Jadi saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kita mau supaya hidup kita, supaya kita sentiasa terbuka dan mengikuti tindakan ataupun mengikuti apa yang dibicarakan melalui Roh Kudus Tuhan. Ambillah masa berapa menit dimanapun tempat kita berada, baik dimanapun tempat pekerjaan yang kita lakukan, baik yang di rumah, baik dalam kesibukan. Ya, saya sangat diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang pernah menyatakan hal ini. Ya, dia walaupun dia sibuk dalam sesuatu yang dia lakukan, ya untuk memenuhi kehidupan keluarganya, dia sangat yang selalunya kita bicarakan, ya kesibukan itu sehingga dia tidak ada masa dengan Tuhan. Ya, dia melayani ke sana ke sini, dia melayani. Tapi setelah COVID-19 ini ada dan timbul, dia secara berhenti, ya dia berhenti melakukan semua itu karena pemerintah yang melaksanakan semua perintah supaya kita tidak dapat bergerak. Jadi sehingga hamba Tuhan ini merasa sesuatu yang keraguan yang timbul dalam hatinya, sehingga dia mengatakan bahwa Roh Kudus ataupun Tuhan itu selama ini ada. Kenapa setelah saya mengalami masalah ini, keluarga saya di dalam kekurangan, keluarga saya, anak saya, apa yang harus saya berikan? Dia sudah stres, tertekan, dia tidak dapat memiliki buah pikiran yang membangkitkan jiwa dia. Di saat dia memikirkan firman Tuhan ini dan dia teringat akan firman Tuhan ini, dia datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Roh Kudus itu berbicara kepada dia, tetaplah tenang. Kalau tidak ada Roh Kudus, satu yang saya mau sampaikan melalui pribadi hamba Tuhan ini kepada kita, tanpa Roh Kudus, segala sesuatu yang akan menghancurkan kehidupan kita. Tidak ada penguasaan diri, kesabaran tidak ada. Oleh karena Roh Kudus ini tadi membuat hamba Tuhan ini semakin hari semakin tabah. Di dalam beberapa masa yang kehadapannya, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Karena apa? Karena dia sungguh-sungguh melakukan hubungannya. Ya, saya sangat diberkati melihat apa yang dikongsikan oleh hamba Tuhan ini. Secara pribadi saya sangat diberkati. Karena dia berbicara tentang Roh Kudus. Karena pada hari ini masih banyak orang-orang yang percaya, masih ragu-ragu dengan pekerjaan Roh Kudus, katanya. Jadi saya secara pribadi sudah memberikan waktu dan masa saya serahkan kepada Tuhan, supaya kehidupan saya sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Jadi begitulah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, cara peranan Roh Kudus itu sentiasa memainkan peranan. Itu yang pertama. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan di dalam kita. Di dalam Titus pasal yang ketiga ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, semuanya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, semua kita yang mengalami pembaptisan itu semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, pembaharuan yang terjadi di dalam kehidupan kita dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi percayalah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, menjadi penolong kita.
Ya. Roh Kudus itu menjadi penolong kita. Seperti mana yang saya katakan tadi, dia sentiasa menjadi penolong kita. Mengambil bahagian, dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti mana Yesus Kristus katakan kepada muridnya, walaupun dia pergi ya naik ke surga, tetapi apa yang dia peringatkan, dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, orang-orang yang masih menaruhkan harapan, yang menaruhkan harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Roh Kudusnya dia utus menjadi penolong kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-16 mengatakan, mari kita sama-sama baca, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong berarti seorang yang dipanggil ya untuk berjalan bersama-sama dan mempunyai pengertian. Seseorang pribadi yang memberi pertolongan. Ya, dia menuntun, dia membimbing, dan dia juga memberi penghiburan, memberi kekuatan, dorongan dan nasihat. Itulah peranan yang telah Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan lakukan melalui Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Ya, karena itu kita dapat memiliki hati yang masih memiliki kasih di dalam hati kita, ya, memiliki kesabaran di dalam kehidupan kita karena Roh Kudus. Saya katakan semuanya karena pekerjaan Roh Kudus, karena peranan Roh Kudus, karena Roh Kudus sentiasa memainkan peranan dalam setiap langkah, setiap apapun tindakan yang kita lakukan. Yang keempat, dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ketika kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan itu, ketika kita masih ragu-ragu dengan kebenaran firman Tuhan itu, dia membawa kita, dia memimpin kita supaya kita percaya dan supaya kita benar-benar merenungkan kebenaran itu dan kita mengambil dan menerapkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita dan kita praktikkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sangat luar biasa saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar menyerahkan dan membuka hati kita untuk Roh Kudus bertindak. Karena itu kita harus memiliki kerendahan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Memiliki kerendahan hati, kerendahan diri. Kita menghadapi Tuhan kita yang maha kuasa, kita merendahkan diri kita sebagai Raja. Di dalam Yohanes 16 ayat ke-13 juga mengatakan seperti ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini dia juga dipanggil di dalam Yohanes 16 ayat 13 ini mengatakan Roh kebenaran. Roh Kudus ini dikatakan Roh kebenaran. Kenapa? Karena dia membawa kebenaran itu kepada kita. Apa yang dia dengar, apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu yang dia bawa untuk kita. Itu yang dia jelas, itu yang dia berikan di dalam setiap hati kita, pikiran kita. Ya, ketika kita mendengar firman Tuhan itu, walaupun pada mulanya kita tidak mengerti, tetapi semakin hari semakin kehadapan kita memahami dan kita menangkap maksud firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun ada juga orang yang terus tangkap maksud firman Tuhan, dia terus memahami cara Tuhan bekerja, cara Roh Kudus bekerja dan memainkan peranan dalam kehidupan kita. Ianya tidak sama. Walau maksudnya ianya tidak sama dalam ada masa dia melakukan itu dalam masa yang sama. Contohnya kebaktian, kebangunan rohani. Ya, kita dapat melihat begitu pengurapan daripada Roh Kudus Tuhan itu terjadi di antara orang-orang yang percaya. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 6 mengatakan, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain.
Yang dikatakan di dalam Samuel, Roh Tuhan itu turun ke atas kehidupan mereka, walaupun mereka memiliki hidup lain daripada orang lain. Maksudnya mereka masih memiliki kehidupan yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi ketika Roh Kudus itu turun ke atas kehidupan mereka, ya, atas kehidupan kita akan, tanpa orang lain akan memanggil, tanpa orang lain yang akan menarik kita. Hati kita itu memiliki kerinduan untuk datang di dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya ataupun hamba-hamba Tuhan yang melakukan. Nah, yang terakhir di dalam beberapa peranan yang Roh Kudus yang saya ingin katakan pada malam ini, yang terakhir memberikan kepada kita hikmat dan wahyu. Dia memberikan kepada kita hikmat dan wahyu. Jadi sungguh jelas saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Dia memberikan kepada kita supaya kita memiliki hikmat dan supaya kita memiliki wahyu di dalam hati kita, ya, seperti mana yang telah dilakukan terhadap Yesus lakukan terhadap pribadi Yohanes sendiri. Ya, dia diberikan wahyu sehingga kitab Wahyu ini dituliskan oleh pribadi Yohanes sendiri. Ya, salah seorang yang sangat rapat ataupun seorang yang sangat teliti dengan apa yang telah Yesus lakukan. Ya, sehingga Tuhan Yesus percayakan wahyu, kitab Wahyu ini melalui Yohanes. Demikianlah kita saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita benar-benar taat, setia, melakukan dan bertindak sesuai dengan apa yang Roh Kudus bicarakan, apa yang Roh Kudus ingin gerakkan melalui kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kita hikmat dan Dia memberikan kita sehingga kita memiliki penglihatan, sehingga kita memiliki nubuat-nubuat yang Tuhan bicarakan melalui kehidupan kita. Tanpa kita bicarakan itu kepada orang lain, tetapi kita sudah menyadari, kita sudah tahu hal itu akan terjadi. Seperti apa, bagaimana hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Contoh seperti itu, ya, wahyu yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang akan menerima wahyu daripada Tuhan. Contohnya wahyu yang kita terima daripada Tuhan pada malam ini melalui firman Tuhan, ialah kita memberikan diri kita, ya, kita memberikan hidup kita sungguh-sungguh supaya Roh Kudus itu yang mengendalikan kehidupan kita. Sama hal kita melihat, ya, apabila kita melihat satu tim yang sedang berjuang, ya, baik dalam tim puji sembah, ya, baik dalam tim bersukan, ya, kita melihat tanpa ada seorang yang akan mengendali ataupun yang akan menjadi captain, ya, di dalam tim ini, tim itu tidak akan memiliki sesuatu yang sesuatu pergerakan yang sama ataupun sesuatu yang menjadi kepuasan bagi tim tanpa ada seorang yang mengendalikan. Roh Kudus ini Dia yang diutus untuk kita. Sesiapa yang akan mendengar dan yang menurut apa katanya, dialah yang akan berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sama juga dengan hal-hal yang saya katakan, ya, kegagalan di dalam setiap tim-tim yang kita lihat, ya, oleh karena tidak menuruti dan tidak mendengar, saling tidak terbuka dan tidak mau merendahkan diri satu dengan yang lain, ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, demikian kita hidup bersama dengan Tuhan ataupun bersama dengan Roh Kudus Tuhan, ya. Kita serahkanlah hidup kita. Kalau kita mau sesuatu keberhasilan itu akan terjadi di dalam diri kita secara pribadi, supaya kita, karena kita punya perjuangan pada hari ini dan di dalam kehidupan kita itu, perjuangan kita bukan melawan daging dan roh, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh penguasa-penguasa yang ada di udara, ya. Jadi seperti itulah saudara yang saya kasih dalam Tuhan.
Roh Kudus, ada 5 peranan Roh Kudus yang saya bicarakan kepada kita pada malam ini. Sebenarnya ada 15 yang saya sudah tuliskan, tetapi untuk meringkaskan masa saya untuk supaya kita lebih fokus tentang peranan-peranan yang kita mudah untuk mengerti, ya. Saya pilih beberapa ini untuk kita, walaupun sebenarnya semuanya saya dapat, ya, kita sama-sama dapat daripada Alkitab. Kita sama-sama belajar itu daripada Alkitab, firman Tuhan. Tapi saya percaya dan yakin segala sesuatu yang sangat terbatas kita bicarakan tanpa kita bergerak, apabila Roh Kudus itu bekerja dan melakukan hal itu, kita pasti akan mengerti dan kita pasti akan merasa diurapi dan kita pasti akan merasa lebih yakin dan percaya kepada Tuhan, ya. Melalui firman Tuhan ini saya yakin dan percaya semua saudara dan saudari kita mulai memiliki satu pola pikiran yang baru, ya. Pola pikiran yang baru. Jika selama ini kita sangat ego dengan tindakan Roh Kudus itu terjadi dan Roh Kudus ingin mengubah kehidupan kita, tetapi kita masih mengeraskan hati dan pikiran kita. Melalui firman Tuhan pada hari ini, saya mau memperingatkan kita satu hal. Roh Kudus siap jika saudara dan saudari siap untuk menerima satu perubahan yang baru dalam kehidupan saudara dan saudari, satu pertobatan, maka serahkanlah, datanglah di hadapan Tuhan, di dalam doamu, mengaku di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa-dosa kita, kesilapan kita di hadapan Tuhan, sesama dengan kita mengaku dosa-dosa kita, maka pengampunan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi di antara kita dan keluarga, di dalam persahabatan kita. Ianya terjadi apabila kita mengaku dengan perkataan mengaku di hadapan Tuhan. Ya, seperti halnya kita mengaku diri kita ini sebagai manusia yang lemah. Itu bukan menjadi satu alasan untuk kita mengalah dan untuk kita menyerah, dan bukan menjadi alasan untuk kita menjadi manusia yang lebih bermakna dan menjadi manusia yang lebih mengerti kehendak hati Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk kita meresponi firman Tuhan ini, mari kita sama-sama menaikkan satu lagu yang mengatakan, Aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdiri dan kita mengangkatkan pujian ini kepada Tuhan, yaitu Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hidupku. Ku renungkan
Haleluya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, siang dan malam. Biarlah firman-Mu itu menjadi cinta sejati dalam kehidupan kami. Berikanlah kepada kami Tuhan kesanggupan, pengertian, supaya kami mengerti, memahami firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Sebagai hamba-Mu, sebagai jemaat-Mu, kami sungguh merendahkan diri kami di hadapan pada saat ini Bapa. Kami percaya dan yakin Tuhan, Kau telah mendengar doa kami. Kau telah mendengar di dalam hati kami Tuhan Yesus pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami percaya dan yakin firman-Mu terus berbuah dan terus memiliki bahagian di dalam hidup kami sepanjang hidup kami. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mari kita sama-sama mengatakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sekian, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.